Kalau kita punya masalah, kita punya keinginan, kita kagak datang sama Allah, kita tidak menghadap kepada Allah, itu tandanya kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal dokter ketika kita sakit. Kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal bengkel untuk motor mobil kita yang rusak. Kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal makanan ketika kita lapar, minuman ketika kita haus. Dan bahkan konyolnya, kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal tukang tambal ban buat ban kita yang kempes. Padahal kalau kita datang kepada Allah, Allah kagak perlu nanya sama kita. Kenapa? Karena dia sudah maha tahu. Kenapa dokter masih perlu bertanya? Kenapa bengkel masih perlu bertanya? Karena mereka menganggap kita yang punya badan. Mereka menganggap kita yang punya motor. Sehingga kita yang lebih tahu tentang penyakit badan kita, tentang penyakit kendaraan kita. Tapi Allah mah nggak perlu nanya, karena dia sudah maha tahu. Siapa yang sedang punya kesulitan? Siapa yang sedang punya masalah? Yuk, kita belajar. Kita belajar dari kisah seorang sahabat, seorang kawan yang namanya Malik. Kita belajar dari dia. Betapa dia berusaha menyelesaikan dia punya masalah. 3 tahun lamanya dia berusaha menyelesaikan dia punya masalah, nggak kelar-kelar. Tapi begitu dia datang kepada Allah, subhanallah, kun fayakunnya Allah berlaku. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, maka kehendaklah yang akan terjadi. Kalau Allah sudah bilang kun, fayakun. Ada seorang kawan, sebut saja begitu, namanya Malik. Ini Malik sudah 3 tahun dia punya masalah yang enggak selesai-selesai. Apa masalahnya? 1, dia punya masalah utang. 2, dia punya masalah dengan istrinya. Yang 3, dia punya masalah dengan anaknya. Di tahun ketiga dia bermasalah. Dia memutuskan untuk bunuh diri. Jadi ketika dia udah nggak ketemu jalan penyelesaian masalahnya nih, subhanallah, dia kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Dia bilang sama Allah, udah dah, ini penghabisan dah. Habis udah nggak ada lagi jalan gitu. Sebagian bertanya, emang apa sih masalah yang sudah membuat Malik tuh kok mau bunuh diri? Tadi tuh 3 masalah tadi. Sebenarnya sederhana. Tapi kalau kita tidak tahu kemana kita nyari pertolongan, kalau kita tidak tahu kemana kita nyandarin diri kita, emang begitu nasibnya. Masalah kecil bisa menjadi bahaya. Jadi rupanya di tahun ketiga, ketika si Malik punya masalah, semuanya memuncak. Di tahun ketiga, di hari Minggu, ada rentenir datang ke dia punya rumah. Tuh rentenir ngomong begini sama si Malik. Lik, kalau lo nggak bisa nyiapin duit 15 juta, besok Senin, jam 10, pilihannya cuma 2. 1, lo kosongin rumah ini. Atau yang kedua, gue yang ngosongin di rumah. Sebenarnya ini ya bukan juga masalah enteng sih. Tapi kalau urusan lagi pada terang, 15 juta barangkali masih bisa nyari kanan kiri. Tapi Malik udah gelap gitu. Dia cari pinjaman kanan mentok, kiri mentok, depan mentok, belakang mentok, putus asa dia. Kedatangan tamu yang pertama sudah membuat Malik itu bongkok gitu, agak nunduk gitu. Habis si rentenir datang, kemudian datang tamu yang kedua. Lah tamu yang kedua ini siapa? Tamu yang kedua ini istrinya. Rupanya istrinya sudah 2 tahun pisah ranjang, ibu. 2 tahun pisah rumah. Si istri datang. Apa kata si istri? Bang, kalau sampai besok abang belum juga tanda tangan surat cerai saya, kayaknya besok bakalan ada yang datang ngejemput abang dah. Mau dipaksa nih, begitu. Jadi besok jam 12 saya tunggu dah di pengadilan agama gitu. Jadi kata tuh bini, jam 12 besok ditunggu di pengadilan agama.